Bapa di sorga, sertai temani kami dalam pembacaan firman-Mu, renungannya, hingga tidak berlalu begitu saja, atau hanya menjadi perbendaharaan pengetahuan kami. Lebih jauh dari itu, biarlah firman ini membentuk kami, menolong kami dengan kami melakukannya. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikannya sertai, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19 sampai 24. Yehezkiel 18 ayat 19 sampai 24, saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Perikop ini diberi judul setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Kenapa muncul perikop ini? Kenapa ada ayat-ayat seperti ini yang harus disampaikan oleh Nabi Yehezkiel kepada umat? Saudara-saudara, kita harus memahami konteksnya, keadaannya pada saat itu. Masa pembuangan, penghukuman orang Israel dibuang ke Babel. Tentu penuh dengan kepedihan, kesengsaraan. Yang namanya kepedihan, kepahitan, kesengsaraan sering dimaknai sebagai hukuman Tuhan. Tuhan yang memberikan penghukuman itu. Bukankah hal yang demikian juga masih berlaku dan kita terapkan dalam hidup kita? Ketika kita sakit, nggak sembuh-sembuh. Pak Nanang, saya salah apa ya? Oh, Tuhan menghukum saya. Apa yang salah padahal saya suka ke gereja,
berdoa tiap hari. Lalu ketika melihat orang yang hidupnya baik-baik saja, usahanya lancar, kekayaannya terus bertambah, kita mengatakan bahwa Tuhan kok memberkati dia ya. Apa salah saya? Seringkali itu dikaitkan dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan sakit penyakit, dan seterusnya. Saudara-saudara, pada saat itu orang-orang yang dibuang merasakan, oh yang salah itu orang tua kami, bapak-bapak kami. Kenapa yang harus dihukum adalah kami? Nah, saudara-saudara, disinilah Tuhan menjawab bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Betul di dalamnya ada pemahaman makna bahwa ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghukum. Tetapi pada dasarnya kan adalah sebuah konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Kalau orang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang jahat, pasti ia akan juga menuai apa yang dilakukannya. Ketika orang dengan setia melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, maka ia juga pasti akan menikmati hasilnya. Mungkin tidak pada saat itu tidak seperti makan cabai, langsung makan, langsung pedas. Tapi ini adalah buah dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Manusia bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, dilakukannya, bukan menimpakan kepada orang lain. Tuhan tidak mungkin akan menghukum umatnya, orang-orangnya, kalau memang umatnya itu setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, disinilah sebenarnya bahwa pada masa itu umat Israel sedang mengalihkan, mencari kambing hitam. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang sedang tertangkap dan dihakimi, yang terjadi adalah mencoba mencari kambing hitam atas kesalahan yang dilakukannya. Kita banyak menyaksikan dalam pengadilan-pengadilan yang terjadi adalah ketika orang diseret ke meja hijau, tampangnya akan selalu baik. Pakai pakaian bernuansa religi, agama. Terkesan bahwa dirinya itu diperlakukan tidak adil. Pembelaannya diatur sedemikian rupa sehingga bukan dirinya lah yang bersalah, tetapi pihak-pihak lain yang melakukannya itu dan kesalahannya ditimpakan kepada dirinya. Kalaupun itu tidak dapat, pasti akan mengatakan dia, saya sedang khilaf. Saya terbujuk oleh godaan iblis, oleh setan. Dalam hal ini saya seringkali kasihan dengan setan itu ya. Manusia yang berdosa, yang melakukan kejahatan, dia sadar melakukan itu semua dan menikmatinya, lalu yang disalahin setan itu. Iblis itu yang menggoda saya, maka hukumlah iblis. Apakah demikian? Bukankah itu yang juga terjadi pada manusia pertama itu? Ketika ditegur Adam, apakah engkau
memakan buah yang aku larang kau makan itu. Maka ada mengatakan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku inilah dia yang memberikannya maka aku makan. Emang enak, perempuan itu disalahkan. Ia menyalahkan lagi, ular itulah yang membujuk aku sehingga aku makan. Saling melempar tanggung jawab. Dan rupanya itu sampai hari ini. Apa yang terjadi, orang selalu mencari kambing hitam. Tidak mau bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukannya. Demikian pula dengan yang terjadi pada zaman Nabi Yehezkiel ini. Orang tidak mau untuk betul-betul mengatakan, ya, kami telah berdosa di hadapan Allah. Tetapi mereka mengatakan, ini salah bapak-bapak kami. Bukan kesalahan kami. Kenapa kami yang harus menanggung hukuman ini? Saudara-saudara, Tuhan menegaskan kembali tidak mungkin itu terjadi. Sekalipun engkau berdosa, hukuman akan ada di hadapanmu. Tetapi kalau engkau berbalik dari dosamu, maka hukuman itu tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudara, sebegitunya Tuhan menyatakan diri kepada umatnya yang seringkali mencari kambing hitam itu. Tetapi sebaliknya, kalau engkau dinyatakan orang benar, tetapi kamu melakukan terus apa yang jahat, maka kamu harus mati. Oleh karena kejahatanmu itu. Tuhan menegaskannya, aku kehendaki adalah pertobatan. Bukan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, disinilah kita boleh memetik pelajaran itu. Bahwa setiap hari, setiap langkah kehidupan kita, baik pikiran, tutur kata, apalagi tingkah laku kita, harus betul-betul kita sadar akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Tidak bisa kita menimpakan kesalahan kita pada pihak atau orang lain. Oh, karena dia jadi saya emosi. Karena dia begini begitu, maka saya melakukan ini. Tidak ada itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Maka pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Mungkin Anda dan saya mengatakan, iya, di dalam Kristus, bahwa kita adalah menjadi orang benar, dibenarkan oleh Dia. Lalu kita tidak melakukan apa yang baik. Ingat, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 6 ayat 7. Saudara-saudara, ini bukan hanya terjadi dalam perjanjian lama. Paulus mengingatkan juga kepada kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur itu, nanti akan kita tuai. Terus kalau begitu gimana? Apakah keselamatan di dalam Kristus itu tidak menentukan nanti hasil akhir? Apakah hanya perbuatan-perbuatan baik kita yang kemudian menentukan keselamatan kita? Oh, tidak begitu juga. Israel dulu bangga dengan umat pilihan. Dengan umat istimewa di hadapan Allah. Kebanggaan mereka membuat mereka bebas melakukan apa yang dikehendaki mereka. Karena mereka berpikir, aku umat yang dicintai, yang istimewa. Pasti Tuhan akan memihak padaku. Nyatanya tidak. Umat istimewa harus istimewa juga apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Demikian pula dengan orang Kristen. Anda dan saya betul sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita sudah dibenarkan. Jadi hiduplah sesuai dengan kebenaran itu. Sepadan dengan sebutan itu. Disitulah sebetulnya kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan keselamatan itu dalam hidup kita. Sehingga hidup kita betul-betul dari pikiran, tutur kata, tingkah laku kita terjaga dengan baik. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan apa yang fasik. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.
Mari kita satukan hati dalam doa. Pagi ini terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kembali bahwa setiap kami harus bertanggung jawab dari apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, supaya kami dapat terus mengerjakan apa yang Engkau kehendaki dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.